Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenalkan saya Bambang Supriyono, salah satu pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora akan share salah satu tugas saya melaksanakan pendampingan individu ketiga di SMA Negeri 2 Blora dengan CGP Ibu Susilawati SPD. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah suasana saat pelaksanaan pendampingan individu kedua ketiga di SMA Negeri 2 Blora dengan Ibu Susilawati sebagai CGP, berdiskusi mematapkan program-program pendidikan guru penggerak Kabupaten Blora. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu ketiga ini temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Durasi waktunya adalah 4 kali 45 menit. Kemudian fokus dari pendampingan yang pertama adalah refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan penilaian mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga adalah diskusi hasil karya 2 dengan keterlaksanaan tahapan Bagja. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario dalam pendampingan individu ini, yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah bagian awal, ketiga adalah bagian inti, 4 bagian akhir, dan kelima adalah bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan, jadwal pelaksanaan pendampingan individu, interval waktunya sudah ditentukan dari BPGP Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada surat perintah tugas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian deal kesepakatan antara CGP dengan PP, dan yang terakhir adalah penyusunan instrumen pendampingan individu oleh PP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu ketiga ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu, yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring, 3 adalah jurnal pendampingan, daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya, yang keempat adalah hasil input instrumen umpan balik, yang kelima adalah hasil keterlaksanaan dari tahapan Bagja, kemudian yang keenam adalah rubrik penilaian refleksi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan, durasi waktunya 20 menit, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP, kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan, memastikan CGP memahami aktivitas yang akan dilaksanakan dalam pendampingan. Ini sudah dituangkan di dalam instrumen pendampingan. Kemudian pengajar praktek memastikan bahwa CGP telah menginput instrumen yang menjadi tagihan yang harus diselesaikan. Kemudian pengajar praktek juga menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, dan menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Kemudian mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang pertama adalah diskusi tentang refleksi hasil survei 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Bahwa PP menggali informasi dari CGP tentang pelaksanaan refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan. Kemudian jelaskan menurut masing-masing responden. Jadi dari kepala sekolah seperti apa, dari rekan sejawat seperti apa, dan dari murid seperti apa.
Kemudian pematik yang kedua adalah apa rencana Bapak Ibu ke depan untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Kemudian yang ketiga adalah siapa saja yang Bapak Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Selanjutnya bagian inti kedua adalah diskusi tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Ini targetnya adalah membuat RPP, jadi pembelajaran sosial emosional, dengan perencanaan tematik sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Apa yang terjadi modul tersebut? Kemudian, apakah Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan di dalam kelas? Jika sudah, seperti apa perencanaannya atau RPP-nya seperti apa? Dan yang keempat, apa harapan Bapak Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak Ibu ampuh? Ini targetnya adalah terlaksananya atau terbitnya atau terwujudnya RPP dengan pembelajaran sosial emosional. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Diskusi untuk yang ketiga adalah tahapan bagja. Berdasarkan hasil diskusi dengan loka karya tentang gali informasi dan penguatan tentang tahapan bagja dengan pertanyaan tematik sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan? Yang kedua, setelah Bapak Ibu tahapan bagja, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak Ibu inginkan? Nah, yang ketiga, apakah tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan bagja? Kemudian, apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan bagja untuk perubahan dari diri Bapak Ibu sehingga bisa mencapai visi guru penggerak yang Bapak Ibu rumuskan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan durasi waktunya adalah 15 menit, yaitu melaksanakan refleksi terhadap proses pendampingan. Dengan yang pertama adalah apa hal yang menarik yang Bapak Ibu peroleh dalam proses kegiatan ini dan apa yang membuatnya menarik. Kemudian berikutnya adalah apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian memberikan apresiasi dan terima kasih telah berbagai praktek baik untuk dilakukan pembelajaran dengan daring. Pada bagian akhir mengingatkan bahwa tugas dari CGP untuk menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. RPP ini kemudian nanti akan diberikan umpan balik oleh PP, dan PP akan mengembalikan setelah memberikan umpan balik dan akan dipraktekkan dalam pembelajaran untuk pendampingan individu yang keempat. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, akhir dari bagian ini adalah menetapkan jadwal pelaksanaan observasi dengan durasi waktunya 2 jam pelajaran yang akan dilaksanakan saat PI 4. Nah, kemudian jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka PP perlu mencatatnya dalam jurnal komunikasi di LMS. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian laporan ada 2 versi. Yang pertama adalah versi online, yang kedua adalah versi manual. Versi online meliputi mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Semua dikerjakan di dalam LMS. Terus kemudian versi manualnya adalah daftar hadir pendampingan, bukti kendaraan pendampingan, dan dokumen pendampingan. Semua dicetak dan dikumpulkan saat penyamaan persepsi sebelum loka karya berikutnya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah suasana saat melaksanakan pendampingan individu ketiga di SMA Negeri 2 Blora dengan CGP Ibu Susilowati SPD. Suasana di ruang korpus saat berdiskusi tentang pendampingan individu ketiga. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kemudian Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,
kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, SMK Negeri 1 Bunguran, dan SMA Negeri 2 Blora. Terima kasih. Mohon maaf segala kapan, ingat bahwa guru penggerak harus tergerak, bergerak, menggerakkan. Semua harus bisa terwujudkan. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Bila itu fiqhulidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.